Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah sejak beliau Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Bahkan ketika orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi beliau Shallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu melebihi keimanan para sahabat yang lain, bahkan melebihi semua umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab. Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar akan unggul. Keimanan yang ada dalam diri sahabat Abu Bakar merupakan representasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2, yaitu, "Sungguh orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Karena keimanannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang pertama yang meyakini kebenaran peristiwa Isra dan Miraj. Kisah dibalik julukan As-Siddiq untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Isra dan Miraj merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. Di dalamnya banyak kejadian luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal, misalnya, perjalanan yang sangat jauh dan panjang hanya dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan tempo waktu yang sangat singkat. Jika tidak berdasarkan keimanan, mustahil seseorang bisa percaya dan iman kepada Rasulullah, termasuk setiap sesuatu yang disampaikannya dalam peristiwa Isra dan Miraj. Orang-orang kafir Quraisy, mereka selalu mencemooh dan menganggap bahwa semua itu hanyalah dongeng belaka yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Memang benar, bahwa peristiwa itu tidak bisa diterima akal sehat, namun iman yang kuat akan selalu percaya dan membenarkannya. Dari sinilah kisah sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq atau orang yang membenarkan dan jujur. Kisah ini berawal ketika orang-orang kafir Quraisy hendak mencemooh dan mengolok-olok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepadanya. Mereka bertujuan agar Abu Bakar merasa malu telah percaya dan iman kepada ajaran yang dibawa oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menemui Abu Bakar di kebunnya. Sesampainya di kebun Abu Bakar, mereka sampaikan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan tempo waktu yang sangat singkat. Mendengar berita itu, Abu Bakar tidak langsung membenarkan dan tidak pula mengingkari. Ia justru bertanya, apakah Rasulullah benar berkata demikian? Iya, jawab mereka. Orang-orang kafir Quraisy terus mendebat dan mengatakan bahwa Abu Bakar tidak waras karena telah percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi, dengan tegas dan penuh keyakinan, ia langsung mengatakan kepada mereka, "Sungguh saya telah membenarkannya perihal kabar langit atau Miraj, maka bagaimana mungkin saya mengingkarinya dalam peristiwa itu atau Isra?" Selama Rasulullah berkata, maka sungguh dia benar. Jawaban sahabat Abu Bakar di atas dijadikan gambaran oleh para ulama tafsir, bahwa iman yang benar adalah iman yang tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah, semua percaya dan iman padanya, sekalipun tidak masuk akal. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan julukan As-Siddiq atau orang yang membenarkan dan jujur, untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa kuatnya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan mengetahui kisah ini, semoga kita bisa meneladani keimanannya yang kuat.
Allahumma amin. Allahualam bisawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.